Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikut kita akan membahas latihan soal khulasah majrurat. Ini insyaallah latihan soal terakhir yang kita bahas di kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Ya, jadi bisa ditemui di halaman 87. Tab ini soalnya total ada 16 nomor. Jadi perintahnya adalah udkur anwa al majrurati fi ma yati. Sebutkanlah jenis majrurat mana dari isim-isim majrur yang ada di dalam soal berikut ini. Tab kita bahas satu persatu. Nah, di sini sudah di sebelah kanan sudah kita tampilkan artinya dan sekaligus langsung kita kotaki isim-isim yang majrur. Sekarang kita bahas satu-satu jabatannya sebagai apa. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini insya Allah sudah ma'ruf. Bi ini huruf jar, artinya dengan, maka ismi statusnya majrur karena huruf jar. Ya. Bagaimana dengan lafdzul jalalah Allah di sini yang majrur juga sebagai apa? Ya, betul, sebagai mudhof ilaih dari ism. Ya, nama Allah. Nama Allah itu adalah bentuknya mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Mudhofnya isim. Kemudian mudhof ilaihnya mana? Lafdzul jalalah Allah. Ya. Kalau lafdzul jalalah Allah ini sebagai mudhof ilaih dia selalu majrur, sedangkan isim ya, yang berarti nama dalam bahasa kita itu tergantung di dalam jumlah. Karena di sini ada huruf bi, makanya dia menjadi majrur. Tapi berikutnya bagaimana dengan Ar-Rahman? Ya, Ar-Rahman di situ ada dua, ya, boleh badal, boleh sifat. Kalau dia sebagai badal, maka Ar-Rahman ini adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah, siapa? Yaitu Ar-Rahman. Maka dalam ini Ar-Rahman adalah nama dari Allah, ya, sama. Kalau ada nama kemudian muncul nama lagi yang lain, berarti itu adalah badal. Atau bisa juga sebagai sifat, karena memang Ar-Rahman adalah sifat. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat. Tapi berikutnya Ar-Rahim bagaimana? Ya, Ar-Rahim sama ya dengan Ar-Rahman, bisa badal atau sifat. Tapi lanjut yang nomor 2, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu milik Allah, Rabbnya semesta alam. Isim majrur yang pertama adalah lafdzul jalalah Allah sebagai apa? Ya, karena huruf jar, ya, ada huruf li di situ. Rabb sebagai apa? Ya, sebagai badal, ya, karena Allah adalah Rabbul alamin. Allah itu Rabbul alamin, jadi posisinya di situ sama, menunjukkan pada hal yang sama. Maka di situ sebagai badal. Al-alamin sebagai apa? Ya, al-alamin sebagai mudhof ilaih dari Rabb. Rabbnya semesta alam. Itu bentuknya mudhof ilaih. Jadi Rabbnya itu sebagai mudhof, inilah sebagai mudhof ilaih. Tapi insyaallah mudah ya. Yang nomor 3, babu marfu'atil asma. Bab marfu'atul asma. Ini majrur di situ ada 2. Yang pertama marfu'at sebagai apa? Ya, sebagai mudhof ilaih, ya. Kalau ada bab apa itu bentuknya mudhof ilaih. Babu sholati, babu zakati, ya, dan lain sebagainya. Kemudian al-asma sebagai sebagai mudhof ilaih juga. Jadi di sini bentuk mudhof ilaihnya bertingkat. Ini mudhof pertama, ini mudhof ilaihnya. Dan sekaligus ini mudhof ilaih ini berfungsi sebagai mudhof bagi al-asma. Yang nomor 4, fi babil asma'il mansubati. Ya, ini mirip dengan nomor 3. Bab di situ majrur sebagai apa? Ya, karena ada huruf jar fi. Asma sebagai mudhof ilaih. Al-mansubat sebagai apa? Mudhof ilaih juga. Jadi hampir mirip ya nomor 3, nomor 4. Tapi kita lanjutkan yang nomor 5, ala Muhammadin Rasulullah, atas atau pada Muhammad Rasulullah. Ada 3 isim majrur. Yang pertama Muhammadin. Ya, kenapa dia majrur? Karena ada huruf jar ala. Rasul betul sebagai badal, ya, karena Muhammad itulah rasulnya Allah. Dan lafdzul jalalah Allah sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih dari Rasul, ya. Rasulullah itu bentuknya mudhof ilaih. Jadi ini badal sekaligus juga sebagai mudhof bagi lafdzul jalalah Allah. Nomor 6,
dengan azab yang pedih. Bi adzabin ini majrur karena apa? Karena ada huruf jar. Alimin yang pedih sebagai apa? Ya, sebagai sifat dari azab. Kemudian yang nomor 7, fi masaila mukhtalifatin, dalam masalah yang beraneka ragam. Taib yang pertama adalah masaila itu majrur ya. Ada huruf fi di situ. Berarti ini adalah majrur. Dan itu isim yang shorif majrur dengan fathah. Jadi ini majrur karena huruf jar. Kemudian mukhtalifah yang bermacam-macam atau yang beraneka ragam sebagai sifat. Yang nomor 8, an Abdillah ibni Umar, dari Abdullah yaitu ibnu Umar, putranya Umar. Abdi di sini kenapa dia majrur? Karena ada huruf jar. Betul. Lafdzul jalalah Allah di sini sebagai mudhof ilaih. Jadi Abdullah hambanya Allah itu bentuknya mudhof ilaih. Ini abdun ini ya, dia mudhof bagi lafdzul jalalah Allah. Kemudian ibni ya, ibni ini sebagai badal ya. Umar mudhof ilaih ya. Jadi Abdullah itu adalah anaknya Umar. Maka di sini menunjukkan pribadi yang sama. Maka ibni itu disebut sebagai badal. Dengan anaknya seseorang itu dalam bentuk bahasa Arab bentuknya mudhof ilaih. Yang nomor 9, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, janganlah engkau minum dari wadah emas dan perak. Ada beberapa isim majrur ya, 3 di situ. Yang pertama aniyah. Kenapa dia majrur? Karena ada huruf jar fi. Ya. Az-dhahab ya mudhof ilaih ya, aniyati dhahab. Kemudian ada al-fiddah di situ sebagai apa? Ya ingat di sini ada huruf waw, berarti dia ataf. Nomor 10, min mazadati imra'atin musyrikah, dari wadah bekal perempuan musyrik. Mazadati di sini majrur karena ada min ya, ada huruf jar min. Imra'ah mudhof ilaih, musyrikah sebagai sifat ya. Tapi berikutnya nomor 11, an Fatimata binti Muhammad, dari Fatimah putrinya Muhammad. Fatimata itu majrur karena apa? Huruf jar an. Binti iya sebagai badal ya. Kita sering sudah mendengar bahwasanya badal itu sering dijumpai pada nama fulan bin fulan. Bin itu sebagai badal. Muhammadin sebagai mudhof ilaih. Yang nomor 12, yang qasimu al ismu ala qismain, isim itu dibagi menjadi 2 macam. Ada zahir, ada yang mutmir. Isim itu dibagi menjadi 2, ada yang isim zahir, ada yang dhamir. Mana yang majrur? Ini qismain. Sebagai apa? Ya karena ada huruf jar ala. Tapi berikutnya nomor 13, fi ahadisa sahihatin, dalam hadis-hadis yang sahih. Ahadisa ini majrur karena apa? Karena ada huruf jar fi. Sahihah sebagai apa? Sebagai sifat ya. Sifat dari ahadis. Ingat bahwasanya yang penting sifat itu mengikuti i'rabnya yang disifati, bukan harokatnya yang ngikut ya, tetapi i'rabnya. Kalau majrur ini juga majrur meskipun beda tanda, tidak masalah. Nomor 14, wali Ahmad wa Abi Dawud wa Ibni Hibban, dan ini milik Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Dan Ahmad di sini majrur karena apa? Karena huruf jar li ya. Dia majrur dengan fathah karena isim lain shorif. Kemudian ada huruf ataf wa, maka abinya majrur karena ataf. Dawuda majrurnya karena mudhof ilaih ya, Abu Dawud. Wa ada ataf lagi, berarti ibni juga sama sebagai ataf, Hibban sebagai mudhof ilaih ya. Jadi Ahmad, Dawud dan Hibban itu tiga-tiganya isim yang shorif, majrur dengan fathah. Nomor 15, wa fi sya'nihi kulli, dan di dalam seluruh perkaranya. Ada berapa yang majrur? Ada 3 ya. Sya'an ini karena huruf jar fi. Domir yang fi mahali jarin ya, posisinya majrur, itu sebagai mudhof ilaih ya. Ana singkat MI di situ karena nggak cukup kalau ditulis panjang-panjang. Kullihi semuanya itu sebagai taukid ya. Taukid.
Dan sebetulnya kalau mau tambah satu lagi domir hinya ini juga sama ya, domir hinya domir yang majrur. Nomor 16, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Mana yang majrur? Nafsin dan al-maut ya. Nafsin ini sebagai apa? Mudhof ilaih dari kullu ya. Kullu apa itu bentuknya mudhof ilaih. Dha'iqatul maut ya sebagai mudhof ilaih juga. Tapi demikian dari pembahasan kita, moga-moga dapat difahami.